Akhirnya sekolah untuk formalnya kita seperti homeschooling. Alhamdulillah meskipun fokus ke Al-Quran, akademiknya dapat yang terbaik. Masya Allah. Dan kalau melihat Akila tuh dari setiap penampilan semakin takjub kita. Untuk lebih mengenal pemirsa di rumah juga, ayo kita ke Sidoarjo. Kita lihat kehidupan dari Akila. Elfat Akilah Zaidah Fadli atau Akilah ini adalah hafizah cilik dari Sidoarjo, Jawa Timur. Akilah anak pertama dari 4 bersaudara. Akilah juga sering ikut lomba tahfiz maupun lomba akademisi. Abuya Akilah bekerja di bidang kesehatan, yaitu di bidang iridologi. Selain menghafal Al-Quran, Akilah juga jago main rubik dan make up. Semangat Akilah untuk terus menjadi hafizah yang 30 juz sangat didukung oleh Abuya dan Ummah. Semoga Akilah bisa terus istiqomah dalam perjalanan menjadi hafizah 30 juz Al-Quran. Cantik banget Akila. Itu kamu make up sendiri? Iya. Beneran? Emang kamu cita-citanya jadi apa sih? Menghafal Quran pasti. Ya, Selain itu? dokter Dokter, terus? MUA. MUA, make up artist. Tuh, pengen jadi make up artist. Bagus tuh. Nanti kapan-kapan make upin Kak Nabila ya. Kak Nabila kapan-kapan boleh loh. Boleh. Di make upin. Karena kan seperti Kak Nabila itu kadang-kadang kalau tampil, apalagi televisi harus make up. Bisa make up, bisa sambil murojaah tadi. Murajaah bareng, wah mantap sekali. Oh iya, ya. murojaah bareng. Sambung ayat gitu terus sampai nggak selesai-selesai tuh make up ya. 2 juz sendiri. Jadi kamu kegiatan apapun sambil murojaah. Make up siapa yang ngajarin? Coba-coba sendiri. Oh lihat YouTube. Wah keren banget. Coba. Ya sini ya. Abuya. Abuya ini ahli iridologi. Pernah kita bahas di sini bahwa melihat apa bagian mata ya? Iris mata bisa dilihat katanya kita itu kondisi tubuhnya seperti apa. Kalau buat anak-anak itu minat bakatnya seperti apa. Nah untuk Akila sendiri Abuya pernah lihat? Untuk hampir semua anak sih ya, tidak hanya Akila. Setelah anak usia 3 tahun, sudah kita bisa lakukan analisa dengan iridologi dan skerologi. Nah ini tadi mengenai pengen jadi dokter, kemudian matematikanya juga jalan. Matematika itu otak kiri otak kanan? Dia lebih ke otak kiri. Otak kiri. Kemudian juga, tapi otak kanannya juga jalan, karena suka seni juga. Iya, ini salah satu kelebihan Ananda Elfat Akila ini. Ketika itu saya bingung Kak Irfan. Ketika kita analisa otak kirinya bagus, otak kanannya bagus. Jadi makanya kita arahkan, kita sebagai orang tua sama umahnya ke arah otak kirinya dulu. Makanya kelas 3 itu sudah bisa membaca, sudah bisa berhitung, sudah bisa membaca umur 3 tahun. Umur 3 tahun. Makanya ketika masuk TK, dia memutuskan dia nggak mau masuk TK. Karena masa sekolah kok nyanyi terus. Nah gitu, akhirnya dia nggak pakai TK. Ya. Dan juga usia 4 tahun sudah mulai mengenalkan Al-Quran. Jadi memang ketika itu karena kita lihat analisa itu lebih kita arahkan ke otak kiri, untuk otak kanan untuk mengajinya kita arahkan ke ilmu makhrajnya, jadi tajwidnya mengajinya. Dan alhamdulillah memang belum fokus menghafalkan Kak Irfan. Jadi kelas 3 karena dia fokus untuk ngajinya tapi bukan menghafal. Ananda Elfat Akila ini sudah dapat ijazah dari salah satu namanya Tilawati. Jadi kelas 3 SD. Baru situ baru menghafal. Masih belum. Karena ingin menghafal itu kan adiknya. Jadi adiknya itu kelas 2, kakaknya kelas 3, adiknya sudah hafal berapa juz Kak? 3 juz adiknya. Kakaknya belum 1 juz pun gak hafal. Akila tuh karena memang tidak difokuskan sana. Iya, ke arah terus. Akhirnya
lama-kelamaan, apalagi di sekolahannya sebelumnya itu dia banyak prestasi di bidang matematika, lomba olimpiade provinsi, alhamdulillah juara. Pialanya banyak banget tadi, ya kan? Keren banget sih kamu. Terus Sejak itu akhirnya kelas 3 itu dia berpamitan minta izin, Abuya boleh nggak kakak ingin menghafalkan Quran. Nah gitu. Pertama saya, tidak apa-apa silahkan. Tapi kalau memang menghafalkan Quran harus betul-betul fokus, bukan karena hanya sekedar hafal, tapi betul-betul diimbangi dengan akhlaknya. Salah satu tantangan dia ketika itu nggak diizinkan sama gurunya. Kan dia memutuskan saya ingin menghafalkan Quran, jadi fokus. Jadi fokus otomatis kan harus matematikanya. Iya, jadi matematikanya. Jadi salah satu harus dikorbankan. Sejak itulah kemudian fokus menghafalkan Al-Quran. Keluar dari sekolahnya? Keluar. Terus gimana dong? Akhirnya sekolah untuk formalnya kita seperti homeschooling. Alhamdulillah meskipun fokus ke Al-Quran, akademiknya dapat yang terbaik. Masya Allah, tepuk tangan untuk Akila, benar-benar bersyukur mempunyai orang tua bisa mengarahkan, tidak hanya mempercayakan saja, tapi juga ikut andil dalam pendidikan anak-anak, karena itu ada tugas orang tua seperti betul ya? Betul kan? Sebentar Akila, mau nanya sesuatu. Bentar Akila ya. Dengar-dengar Akila bisa lihat sesuatu yang goib. Iya beneran. Akila, emang bener. Wah ini temenannya sama si Al-Misri tuh. Bisa lihat sesuatu yang gak bisa Kak Irfan lihat. Bukan bisa ngelihat tapi Merasakan. Merasakan. diganggu. Seh, emang itu bisa saya penasaran beneran, saya sini deh saya. Takut soalnya saya. Ya, kalau bangsa jin ini salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan dinamakan jin karena tertutup, tidak dapat dilihat. Maka yang di rahim perempuan itu namanya janin. Karena tidak nampak, tidak kelihatan. Jin itu adalah makhluk yang tidak bisa kita melihat bentuk aslinya. Hanya yang bisa melihatnya adalah para nabi dan rasul. Maka siapapun mengaku melihat jin dalam bentuk ciptaan aslinya, maka dia tidak diterima kesaksian yang menurut Imam Syafi'i. Dalil beliau surat Al-A'raf. Allah berfirman, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Inna ja'alna syayatin awliya alladziina la yu'minun." Sesungguhnya jin dan makhluk itu dapat melihat kalian dari satu tempat yang kalian tidak dapat melihatnya. Tapi kapan bisa kita melihat makhluk tersebut? Ketika dia menjelma di dalam bentuk yang lain. Menjadi binatang atau menjadi manusia, itu bisa. Karena bentuk aslinya tuh Tidak dapat dilihat tak karena berbentuk. diciptakan dari api. ketua dia menyerupai Iya, apa, menjelma di dalam bentuk atau makhluk atau binatang dan lain bisa. katanya Akila pernah lihat monyet di tangga. Ya itu apa? Bisa itu jin mengganggu. Karena di setiap rumah pasti ada jin. Tapi ada dua, ada yang muslim, maka Nabi SAW mengajarkan sebelum kita masuk ke dalam rumah beri salam. Kemudian sebelum makan baca bismillah dan seterusnya. Maka jin bilang kami tidak dapat menginap dan tidak dapat makan di rumah tersebut. Tapi kalau ada orang masuk ke rumahnya tidak membaca assalamualaikum dan tidak membaca bismillah, kata jinnya, kami tidak dapat menginap di rumah ini dan dapat makan malam juga. Tapi kok kita ngucapin salam terus dia ngejawab gimana? Itu lebih ngeri lagi. Kalau kita memang disunahkan kalau masuk rumah kita memberi salam. Tapi Akila gimana? Bisa merasakan atau bisa melihat? Merasakannya. Pernah tapi pernah melihat monyet katanya. Itu nggak masalah. Monyet itu siapapun bisa melihatnya. Kalau menjelma dalam bentuk binatang bisa. Monyetnya di mana? Di tangga. Di tangga atau di pintu? Itu pas kamu umur berapa? Masih kecil. Tapi sekarang pasti bisa merasakannya. Kalau tadi kayak seperti merasakan tindian itu sering, hampir di hotel ini aja hampir setiap hari. Oh di hotel? Kamar berapa? 217 Kak Irfan. 217. Jadi pokoknya intinya gini, Syekh. Jadi setiap ananda ini merasa hatinya nggak nyaman, itu sangat mudah dipengaruhi seperti itu. Makanya kenapa selama program Hafid Indonesia ini saya betul-betul menjaga betul yang berkaitan dengan mentalnya. Makanya saya tidak pernah memaksa, terutama ketika mau murojaah. Kita tidak akan memaksa. Terbangun dari dirinya sendiri sehingga hatinya fun, hatinya senang. Tapi kalau sudah terpaksa, pastinya nanti ketika sudah mau tidur atau apa, itu ada aja
Ya, akhirnya kita tanamkan kepada Ananda, dan ini mungkin bermanfaat bagi siapapun. Kalau kita ingin melakukan apapun, meskipun itu mengaji, tapi kalau dalam hati kita nggak ikhlas, nggak karena Allah, nggak ridho, tetap setan atau jin itu akan mengganggu. Ya betul. Tapi memang bacaan yang bagus untuk Akila maupun pemirsa juga, dengan menjaga wudhu, zikir pagi dan petang dijaga, sama ayat kursi nggak boleh ditinggal. Maka sebenarnya syaitan atau jin bisa mengganggu pada saat kita sedang ketakutan berlebihan, sedang marah berlebihan. Yang ketiga, karena kita lalai dari Allah. Tapi tadi ada kalimatnya bahwa apapun harus dilakukan dengan ikhlas. Ketika tidak, setan akan menyelusupnya lebih mudah lagi. Kalau ikhlas kan Allah ikut menjaga kita juga. Terima kasih loh,